Halo semuanya, kali ini Ibu akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar kelas 11 Matematika Wajib. Turunan fungsi aljabar. Nah, turunan itu biasa disebut juga dengan diferensial. Penulisan turunan fungsi Y sama dengan Fx, yaitu Y aksen sama dengan dy per dx, atau Y f aksen x sama dengan dfx per dx. Kita lanjut ke rumus turunan fungsi aljabar. Rumus turunan fungsi aljabar. Nah, diketahui fx sama dengan ax pangkat n, di mana a ini adalah koefisien, kemudian x ini adalah variabel, dan n ini adalah pangkat. Ya, jadi turunan fx terhadap x-nya itu sama dengan f aksen x sama dengan an x pangkat n dikurangi 1. Jadi, koefisien ini dikalikan dengan pangkat, kemudian x, pangkatnya itu dikurangi dengan 1. Ya. Oke, kita berlanjut ke contoh soal ya. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3. Fx-nya itu tadi berapa? 2x pangkat 3. Maka f aksen x-nya atau turunannya itu adalah, ini kan 2 itu kan tadi a ya. Koefisiennya itu adalah 2. Berarti 2 dikalikan 3 ya, pangkatnya ini kan 3. Kemudian x, nah pangkat ini dikurangi dengan 1. Berapa hasilnya? 2 dikali 3 adalah 6. Kemudian x-nya itu 3 dikurangi 1. Pangkat 2. Nah, ini adalah turunan dari 2x pangkat 3. Sekarang cara cepatnya. Misalkan dengan cara cepat, ini kan ada soalnya, misalkan fungsi fx sama dengan negatif 6x pangkat 4. Nah, berarti turunannya seperti apa? Ini kan f aksen x-nya. Ya, tadi kan a dikali n ya. Berarti yang koefisiennya itu kan min 6. Min 6 dikalikan 4 dulu. Min 6 dikali 4. Berapa min 6 dikali 4? Min 24. Kemudian x, 4 dikurangi 1, 3. Nah, ini adalah cara cepatnya. Kalau tidak menggunakan rumus yang ini, kalian bisa langsung dikalikan. Min 6 dikali 4, min 24. Kemudian x, pangkatnya dikurangi 1. Itu hasilnya 3. Contoh selanjutnya, tentukan turunan fungsi gx sama dengan 10x. Ya, gx sama dengan 10x. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini kan 10x. Nah, ini sebenarnya itu adalah ada pangkatnya. Itu sebenarnya pangkat 1. Berarti 10 kali 1, kemudian x pangkatnya berapa? Kalau ini pangkat 1, berarti kan 1 dikurangi 1, hasilnya 0. X pangkat 0. Berapa hasilnya? 10 dikali 1. Hasilnya adalah 10. Contoh yang kedua itu, fx sama dengan negatif 2x. Maka turunannya berapa? Turunannya berarti adalah negatif 2. Ya, jadi kalau misalkan ada fx-nya negatif 2x, maka turunnya itu koefisiennya itu sendiri. Kalau misalkan di sini negatif 5x, maka nanti f aksen x-nya ya negatif 5. Tentukan fx sama dengan 5. Fx sama dengan 5x pangkat 0. Kenapa 5x pangkat 0? Karena di sini kan tidak ada variabelnya dan tidak ada pangkatnya. Ya. Jadi di sininya itu 5x pangkat 0. Kemudian f aksen x sama dengan 5 dikali 0 ya, karena koefisien dikalikan dengan pangkat. Koefisiennya berapa? 5. 5 dikali 0, kemudian x-nya min 1. Kenapa min 1? Karena x kan 0 dikurangi 1 kan, selalu dikurangi 1. Jadi hasilnya kan negatif 1. Kemudian dikalikan 5 dikali 0, hasilnya 0. Jadi kalau misalkan dikalikan dengan 0, berapapun itu hasilnya pasti 0. Selanjutnya, itu tentukan turunan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi dengan x ya. Oke, penyelesaiannya. Fx sama dengan 5x pangkat 3 negatif 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 9. Jadi kalau ada soal seperti itu langkahnya itu atau caranya itu adalah kalian cari dulu satu-satu turunan fungsinya ya. Ini turunan fungsinya berapa, ini berapa ya, dicari satu-satu. Oke, kita cari satu-satu. Oke. Ya.
Tadi itu kan bagaimana caranya? Koefisien dikalikan dengan pangkat. Jadi 5 dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 15. 15 X pangkat 3 dikurangi 1, 2. Kemudian min 6. Min 6 dikali 2. Min 12. Ini kan 2 dikurangi 1, sisa 1. Berarti kan tidak usah ditulis. Berarti 12X. Ditambah. Nah, kalau misalkan 3X, berarti koefisiennya berapa kalau 3X? Turunannya. Turunannya ya. Turunannya berarti 3. Kalau misalkan ada 3X, itu berarti turunannya 3, koefisiennya itu sendiri. Kalau misalkan 5X, berarti turunannya 5 gitu. Nah, sekarang yang terakhir negatif 9. Kalau negatif 9, itu kan tadi sama dengan 0, ya kan? Sama dengan ini. Contoh yang ini nih. Ini kan 5. Ya, koefisiennya, turunannya itu kan jadi 0. Ya, karena nanti kan pangkatnya itu kan 0. 5 dikali 0, 0 ini pun sama. Negatif 9 itu berarti nantinya dikalikan dengan 0. Berarti tidak usah ditulis ya. Nah, ini adalah hasilnya, hasil turunannya. Bagaimana? Sampai di sini paham? Mudah-mudahan bisa dipahami dan tolong kerjakan tugas-tugas yang ada di latihan soal.